Priadi SP. Oleh Pekanbaru. Oke, silakan dulu Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya. Oke. Nah, apa kabar Bapak Ibu? Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, saya pernah baca sebuah buku. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwasanya hidup manusia itu bisa diatur atau bisa diset. Ya, tergantung bagaimana dia berpikir, bertindak dan juga bersikap, ya, serta memikirkan kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi kalau Bapak Ibu pengen punya kehidupan yang luar biasa, ya, caranya gampang. Ya mungkin saat ini kehidupan kita masih biasa-biasa saja, masih banyak persoalan yang belum selesai, tapi tenang aja. Ya, apapun kondisi Bapak Ibu semuanya, kalau kita pengen punya kehidupan yang luar biasa, maka kita harus bersikap, ya, berpikir dan bertindak layaknya orang yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, kebayang ya. Jadi di sini yang ingin punya hidupnya luar biasa, katakan saya coba. Kita kasih dulu ya. Katakan saya. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin semuanya ya. Oke, senang sekali Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Priadi. Latar belakang saya sarjana pertanian. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2. Kemudian juga sangat senang sekali karena pada hari ini saya diberi kepercayaan oleh pengundang Bapak Ibu serta support system yang luar biasa, ya, yakni One Vision, ya, untuk membawakan sebuah sesi yang penting untuk Bapak Ibu ketahui saat ini, yakni adalah opportunity post pandemic. Ada yang tahu mungkin artinya Bapak Ibu? Yes, artinya adalah sebuah peluang setelah pandemi. Mungkin kita 2 tahun ke belakang gundah gulana karena dihadapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan kapan berakhirnya. Tapi saat ini kita mau masa transisi untuk jauh lebih baik. Maka ini adalah sebuah peluang untuk Bapak Ibu dengarkan dan mungkin bisa menjadi jalan keluar Bapak Ibu nantinya. Oke, next Bu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah jawab semuanya ya. Apa kabar? Jawabnya luar biasa. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu semuanya, sejak Maret 2020 kita berhadapan atau bertemu dengan namanya COVID-19. Ya, jadi Maret 2020 COVID itu mulai masuk ke Indonesia. Banyak dampak yang diberikan atau perubahan-perubahan kehidupan bermasyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sepertinya kita lakukan tapi kita lakukan. Ya. Oke, next Bu. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, di dunia ada 285 juta kasus COVID-19 dan kasus kematian itu di dunia ada 5,3 juta. Kemudian di Indonesia sendiri itu ada 4,1 juta kasus positif COVID-19 dan yang meninggal itu 143 ribu kasus kematian Bapak Ibu. Ya, ini data bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah fakta yang harus kita ketahui saat ini. Artinya apa? COVID-19 itu memberikan dampak yang luar biasa dari segi kesehatannya. Ya, sehingga kita harus lebih peduli dan lebih berhati-hati serta menjaga kesehatan kita. Kemudian di sini Bapak Ibu dapat lihat, ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling tinggi kasus kematian akibat COVID-19, yakni berada di peringkat 8 di dunia. Ya, ini sebuah peringkat yang tidak perlu diapresiasi atau ditepuk tangani, yang dibanggakan, tapi ini adalah sebuah informasi yang sangat prihatinkan. Artinya apa? Ada 143 ribu orang, saudara-saudari, kerabat dan saudara kita yang meninggal akibat COVID-19 Bapak Ibu. Ya, sehingga kita harus lebih peduli lagi, ya, untuk menjaga kesehatan dan lingkungan kita. Next Bu. Oke, ini ada beberapa artikel Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dapat lihat bahwasanya Wagub DKI mengatakan ada 163 kasus COVID-19 varian Omikron di Jakarta. Pandemi ancam masa depan anak. Kemudian kemiskinan dan minimnya edukasi sebabkan kematian COVID tinggi. Ya, belum lagi kita dengar ada Delta Crohn dan lain sebagainya. Varian-varian baru yang muncul. Kita dianjurkan untuk melakukan vaksin 1, 2. Informasi yang harus Bapak Ibu mulai cari dan mulai pikirkan gimana solusinya. Ya, terutama untuk keluarga kita dan juga untuk diri kita. Next Bu.
Oke, ada bahaya kesehatan jangka panjang itu akibat COVID-19. Jadi Bapak Ibu kalau saat ini ataupun yang sebelumnya pernah terkena COVID-19, ternyata ada bahaya jangka panjangnya Bapak Ibu. Yang biasa dirasakan atau yang paling sering dialami itu ada di tubuh, kemudian kepala dan otak, perut, serta pencernaan Bapak Ibu. Kemudian ada mata, hidung, mulut, jantung, dan dada. Ya, Bapak Ibu semuanya, apalagi kalau kita terserang COVID-19 dan memiliki penyakit bawaan, itu luar biasa sekali, harus mendapatkan penanganan yang intensif. Karena itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian Bapak Ibu. Oke? Nah, makanya kita dianjurkan saat ini untuk menerapkan pola hidup sehat. Apa Pak pola hidup sehat? Olahraga teratur, ya, cukup istirahat, makanan-makanan yang bergizi, serta ditambah dengan suplemen kesehatan. Tapi persoalannya adalah mungkin saat ini kita tahu olahraga, istirahat yang teratur, kemudian makanan yang bergizi itu baik untuk tubuh kita. Tapi nyatanya apa Bapak Ibu? Apakah kita peduli akan hal itu? Olahraga kita mungkin seminggu bahkan sekali, itu pun paling berapa menit? Ya Bapak Ibu ya. Mungkin jawabannya ada di hati masing-masing ya. Makanan, apalagi teman-teman kita yang mahasiswa tidurnya tidak teratur. Tidur jam 2, bangun jam 12. Makan pagi sama makan siang dijadikan satu. Sehingga Pak tidak ketemu nih pola hidup sehatnya. Kita bisa juga mengkonsumsi suplemen kesehatan, ya. Oke, nah ternyata Bapak Ibu, dampak dari COVID-19 ini bukan hanya dari segi kesehatan, tapi juga dari ekonomi. Ya, yang Bapak Ibu lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai tahun 2020 itu mengalami penurunan. Kenapa Pak bisa mengalami penurunan? Ya, mungkin Bapak Ibu pada tahu, ya ada yang merasakan mungkin saat masih asik-asik kerja besok dapat kabar di PHK. Mungkin ada ya. Ya kan? Dan ada juga lain sebagainya, ya, perusahaan-perusahaan yang tutup. Karena apa? Ada istilah PPKM, ada istilah lockdown, pembatasan berkala dan sebagainya, sehingga membuat perputaran ekonomi itu tidak sejalan dengan baik. Ya, perusahaan produksi berjalan, tapi barang tidak berjalan atau tidak terjual. Sehingga apa? Mereka harus bayar karyawan, mereka harus bayar operasional tetap, sehingga omset mereka tidak jalan, sehingga tutup. Sehingga apa? Itu tadi ekonomi tidak berjalan, perputaran uang tidak berjalan. Oke Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada beberapa kemudian banyak perusahaan tutup karena COVID-19. Wabah pengangguran di masa COVID ya, itu 29 juta orang terkena dampak pandemi COVID-19. Bapak Ibu semuanya, ini adalah fakta yang harus Bapak Ibu terima, suka tidak suka, mau tidak mau, harus Bapak Ibu terima. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini masih kuliah, masih sekolah, masih merasa aman. Karena apa? Karena mungkin tidak memikirkan bagaimana mencari uang. Karena setiap bulan pasti, benar ya? Karena saya juga pernah mengalami itu. Ya, itu Bapak Ibu. Tapi coba tanya ke orang tua kita. Kita telaah ke orang tua kita, Pak gimana? Mungkin yang saat ini mungkin orang tuanya baru beli mobil Pajero baru, mungkin karena beberapa bulan ke belakang harga sawit tinggi, tapi nyatanya saat ini drop, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Nah, ini adalah fakta yang harus Bapak Ibu pertimbangkan, Bapak Ibu terima dan pikirkan bagaimana solusi untuk kita mempersiapkan ke depannya. Ya. Tingkat pengangguran melonjak akibat pandemi jelas. Kita kuliah tetap wisuda. Ya, kita kuliah tetap wisuda. 1 tahun itu bisa 3 sampai 2 kali wisuda. Ribuan yang wisuda. Tapi lapangan pekerjaan itu tidak tersedia dengan secukupnya. Orang yang bekerja itu dipecat. Sementara kita, ya, mungkin mahasiswa yang baru wisuda itu mencari pekerjaan. Tapi lapangan tidak tersedia. Sehingga apa? Pengangguran meningkat, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu harus pertimbangkan bagaimana solusi untuk kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu untuk keluarga kita. Oke, next Bu. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Apakah hidup Anda saat ini mengalami krisis, baik krisis kesehatan dan juga krisis kesejahteraan? Ya, untuk krisis kesehatan, yang pertama khawatir akan kesehatan di masa sekarang dan masa depan. Kemudian yang kedua adalah tidak siapnya dana kesehatan. Untuk kebutuhan sebulan, kita aja masih bingung bagaimana kita mempersiapkan dana kesehatan. Kemudian tidak mengikuti pola hidup sehat. Itu saya katakan tadi, makan pagi dicampur dengan makan siang, tidur jam 2 malam, bangun jam 10 siang. Bagaimana? Gak ketemu polanya. Olahraga itu CFD jalannya 1 jam, makannya keliling. Yang ngerasa mungkin ya, ya kan? Jadi itu faktanya Bapak Ibu ya. Kemudian krisis kesejahteraan.
Ya, krisis ekonomi global, pengangguran besar-besaran, itu tadi. Ya, lapangan pekerjaan ditekan. Kemudian yang kedua, penurunan daya beli, mungkin yang bisnis, yang usaha, penurunan daya beli dan juga sulitnya berwirausaha. Kemudian persaingan yang ketat dan ruang hidup yang sempit, karena finansial kita terbatas, sehingga kita mau kemana-mana bingung nih, bawanya dari mana? Ya, Bapak Ibu, kami menyediakan sebuah solusi untuk keduanya. Apabila Bapak Ibu mengalami krisis kesehatan saat ini, yang mengalami krisis kesejahteraan hari ini, ya, kami menyediakan solusi yang mudah-mudahan bisa menjadi jalan keluar untuk Bapak Ibu, ya, menjadi jalan keluar Bapak Ibu untuk membuat kehidupan jauh lebih baik. Amin ya. Oke, next. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu konsep kesehatan. Pak, kenapa kita harus sehat? Kenapa yang pertama kita bahas kesehatan, tidak bahas kesejahteraan? Bapak Ibu ingin kaya, ingin punya mobil, ingin punya rumah baru. Kalau Bapak Ibu tipes, apakah bisa bekerja? Tidak kan? Tentu kita harus perbaiki pola kesehatan kita terlebih dahulu untuk bekerja lebih giat lagi, untuk bekerja jauh lebih aman, tidak sakit-sakitan. Jangan sampai kita kerja 1 bulan gajinya untuk beli obat aja. Kan tidak mau seperti itu. Artinya apa? Kita harus perbaiki kesehatan kita terlebih dahulu, baru kita bekerja lebih giat untuk mendapatkan yang namanya finansial tadi. Ya, kebayangnya Bapak Ibu ya? Ya, next Ibu. Oke, nah ini adalah sebuah keadaan kesehatan orang di zaman modern berdasarkan survei WHO. Ya, WHO adalah organisasi kesehatan dunia Bapak Ibu. Dapat Bapak Ibu lihat, ternyata kesehatan orang itu terbagi menjadi 3, yakni sehat bermasalah itu sebesar 75%, kemudian yang sehat itu 5%, dan yang sakit itu 20%. Anda saat ini saya percaya Anda tidak tergolong ke orang yang sakit dan juga tidak tergolong ke orang yang sehat. Kenapa? Kita belum cek nih sehat bermasalah kita seperti apa. Mungkin di sini ada yang sulit tidur, pelupa, ya kan, tidak nafsu makan. Itu adalah gejala dari sehat bermasalah. Ya, maka dari itu kita harus persiapkan dan coba cari tahu. Nah, menariknya Bapak Ibu, kebanyakan orang itu lebih atau lebih tertarik untuk mengeluarkan uang ketika dia sudah sakit, sudah sekarat, baru dia ngepres uangnya di rumah untuk biaya operasi dan lain sebagainya. Itu sudah terlanjur. Ketika ibarat ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Tapi menariknya orang untuk kesehatan ini sudah kehujanan baru sediakan payung. Sudah sakit semua, sudah terkontaminasi semua, baru nih diperbaiki semuanya. Sehingga banyak uang yang dipersiapkan, yang dikeluarkan, dan biaya pencegahannya hanya 20% orang. Oke, next Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami menawarkan sebuah konsep kesehatan yang di dalamnya adalah rahasia kesehatan kerajaan Tiongkok kuno berusia 5.000 tahun diolah dengan teknologi modern. Kebayang ya? Bapak Ibu, yang mungkin saat ini terkenal adalah obat herbal Tiongkok atau Cina biasa. Bapak Ibu masih tahu itu? Nah, kita itu menganut resepnya adalah rahasia 5.000 tahun kerajaan Tiongkok kuno. Sehingga apa? Kerajaan-kerajaan yang dulu menggunakan resep-resep itu kita anut Bapak Ibu, yang dimasukkan dengan namanya kitab kuning. Itulah pedoman kita dari segi konsep kesehatannya. Kebayang kalau orang dulu, kerajaan-kerajaan dulu, Tiongkok dulu, mereka meracik obat tidak langsung diberikan oleh raja, tapi oleh rakyatnya terlebih dahulu, dites kepada rakyatnya. Kalau rakyat selamat, maka itu kan diberikan oleh rajanya. Nah, itu yang kita gunakan. Menariknya, ya, resepnya kita gunakan yang 5.000 tahun dan diolah dengan teknologi modern Bapak Ibu. Jadi ini sangat menarik sekali untuk kita telah lebih dalam. Nah, inilah beberapa konsepnya, yaitu yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu. Kita membersihkan diri kita terlebih dahulu dari racun-racun. Kemudian menyeimbangkan tubuh kita dengan suplemennya. Kemudian dia menguatkan, barulah tercipta konsep mencegah Bapak Ibu. Kita itu membersihkan terlebih dahulu organ dalam tubuh kita dari racun-racun yang berbahaya, baru kita diberi obat penyeimbang serta penguat. Dan itulah konsep yang kita tawarkan. Untuk lebih jelasnya nanti silakan tanya kepada pengundang Anda. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Karena apa? Bahan yang kita tawarkan itu bahan alami. Kemudian teknologi modern yang saya bahas tadi, resep 5.000 tahun lalu diolah dengan teknologi modern saat ini. Kemudian sertifikasi internasional Bapak Ibu.
Ya, inilah konsep yang kita tawarkan Bapak Ibu. Ya, next Ibu. Nah, produknya terpercaya Bapak Ibu. Sertifikat global, sertifikat nasional, kemudian syariah dan halal. Kemudian terdaftar resmi. Sertifikat global bagaimana Pak? Sertifikat global perusahaan kita direct selling atau penjualan langsung itu sudah terdaftar di WFDSA. WFDSA apa? World Federation Direct Selling Internasional. Itu adalah menaungi semua perusahaan yang bergerak di bidang direct selling atau penjualan langsung itu di dunia. Dan perusahaan kita Tianxi sudah masuk ke organisasi ini. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi nggak perlu aman. Bapak Ibu keluar negeri pun menawarkan Tianxi itu aman, ya. Karena apa? Kita sudah termasuk ke dalam WFDSA. Nah, selanjutnya sertifikat nasional Bapak Ibu, sertifikat syariah sudah jelas kita memiliki. Dari konsep bisnisnya tidak ada yang perlu diragukan. Ya, pembagian dan marketing plan-nya itu sudah jelas. Ketika Anda join saat ini, ketika Anda ditawarkan, Anda tanya marketing plan-nya seperti apa. Dipaparkan semuanya. Ya, jadi aman. Karena itulah kita muncul atau kita mendapatkan sertifikat syariah. Menariknya, sertifikat syariah ini perusahaan yang menjalankan direct selling itu hanya ada 7 perusahaan yang kalau nggak salah saya yang terdapat sertifikat syariahnya. Jadi tidak sembarangan perusahaan itu bisa mendapatkan sertifikat syariah. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian sertifikat halal untuk apa? Untuk produknya. Produk kita itu grade-nya A. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Anda yang dulu sekolah, ketika mendapat nilai A itu bangga sekali. Ini produk kita sudah A, tidak ada yang perlu dilakukan lagi Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Salah satunya penyebabnya adalah teknologi modern yang digunakan. Ya. Kemudian terdaftar resmi. Nah, menarik juga kalau di Indonesia asosiasi yang menaungi perusahaan direct selling atau penjualan langsung itu adalah APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan perusahaan kita itu sudah terdaftar di APLI. Jadi aman sekali untuk, artinya apa? Artinya perusahaan kita legal. Ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati kalau memang Bapak Ibu mengikuti sebuah perusahaan, cek lagi. Itulah perlunya pengetahuan, knowledge ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, menariknya brand kita di Asia itu termasuk ke dalam 500 Asia brand top ya di Asia. Bapak Ibu kebayang di Asia itu terdapat berapa brand? Ribuan mungkin, ratusan ribu mungkin. Tapi menariknya ya, perusahaan kita Asia atau brand kita itu menjadi salah satu 500 top Asia. Menarik sekali Bapak Ibu. Ya, silakan nanti minta hal penjelasan lagi pada para pengundang Anda. Next Ibu. Oke, dengan bangga saya perkenalkan perusahaan kita Tianxi Internasional Bapak Ibu. Tianxi ini memiliki fondasi yang sangat kuat. Kenapa saya bilang begitu? Bapak Ibu, sebuah perusahaan yang berdiri dari tahun 1995 ya, berkembang lebih dari 27 tahun di dunia dan di dunia ya, kantor pusatnya di Tianjin, China. Produk dikonsumsi lebih dari 46 juta keluarga di dunia. Ini sebuah fondasi yang sangat kuat sekali dimiliki oleh Tianxi. Ya Bapak Ibu semuanya, saya belajar S2 saya Magister Agribisnis. Saya belajar bisnis Bapak Ibu, sebuah perusahaan yang dapat berjalan dengan baik ya ketika itu sudah berusia 10 tahun lebih. Artinya apa? Tianxi sudah berjalan 27 tahun, bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di dunia. Artinya apa? Kekuatannya sudah luar biasa Bapak Ibu. Tidak perlu Anda ragukan lagi. Nah, ini beberapa dokumentasi perusahaan kita. Ada universitas, kemudian ada hospital, dan ini belum pertemuannya. Bapak Ibu kalau mau berkunjung ke sini ada 2 pilihan. Bapak Ibu mau bayar sendiri atau mengambil kesempatan yang diberikan oleh perusahaan. Ada syaratnya, tinggal Anda pilih. Ya, 10 juta cukup kalau bayar sendiri. Ya. Next Ibu. Oke, dengan mana ini adalah pendiri kita Tianxi Internasional, Mr. Lin Jinyuan Bapak Ibu. Beliau adalah salah satu orang terkaya di China. Kemudian banyak melakukan kegiatan sosial dan amal. Menariknya, beliau meraih sebuah gelar Dr. Honoris Causa dari PBB. Bapak Ibu tahu gelar honoris Dr. Honoris Causa ini diberikan oleh siapa? Yes, diberikan oleh orang-orang yang berpengaruh positif pada dunia. Jadi tidak sembarangan orang diberikan Dr. Honoris Causa ini. Lebih jelasnya nanti silakan di searching sendiri. Ya, menariknya Bapak Ibu, Anda bayang nggak? Kita diajak kerjasama dengan orang yang menjadi orang terkaya salah satu, ya, menjadi orang yang
mendapatkan gelar doktor honoris causa ini. Anda kebayang ya? Oke, next Ibu. Nah, ini ada sebuah cuplikan perusahaan kita, perusahaan Tias Internasional. Silahkan Anda saksikan. Tias telah menjadi grup perusahaan multinasional melibatkan bioteknologi, manajemen kesehatan, hotel, dan industri pariwisata. Pelatihan pendidikan, e-commerce, dan investasi keuangan dan bidang lainnya. Dengan cabang yang tersebar di 110 negara dan wilayah, Taman Industri Kesehatan Tias Internasional memiliki luas 1 km persegi dengan total investasi lebih dari 7 miliar RMB dan pengeluaran tahunan lebih dari 30 miliar RMB. Tias University memiliki nilai investasi lebih dari 10 miliar RMB, memiliki luas area mencapai 3,2 km persegi dan luas bangunan mencapai 2,1 km persegi serta menampung 30.000 mahasiswa. Dengan strategi 1 tubuh, 2 sayap, dan 3 keuntungan, kapal besar Tias telah memulai pelayarannya. 1 tubuh melambangkan untuk bisnis penjualan langsung sebagai tubuh utama untuk memastikan penjualan dan keuntungan. 2 sayap melambangkan kesehatan dari Taiji Sun dan e-commerce Tias Legend untuk mempercepat pengembangan bisnis penjualan langsung. 3 keuntungan berdiri untuk penjualan langsung Taiji Sun dan Tias Legend. 3 tubuh yang terhubung memperkuat kemampuan berinovasi, saling menguntungkan, saling bertukar, saling berpegang, pendapatan semakin bertambah untuk grup internal. Mari bergabung bersama kapal besar Tias untuk sebuah bisnis kesehatan yang luar biasa dan masa depan yang lebih cerah bersama Tias. 举起拳头，环抱地球的决心。虽然地球大，不与我们天使人的决心大。 Oke, mohon aplaus untuk Tias Internasional. Nah, Bapak Ibu sudah lihat company profile secara singkat tentang Tias Internasional. Tinggal Anda nanti gimana lebih dalam. Nah, untuk Tias di Indonesia sendiri perkembangannya Bapak Ibu semuanya, masuk ke Indonesia sejak tahun 2000, sudah berkembang sampai saat ini 22 tahun artinya, ya. Artinya apa? Sudah settle, sudah kuat sekali di Indonesia. Kemudian sertifikat halal juga sudah dimiliki oleh Tias Internasional. Kemudian model bisnisnya juga udah syariah, aman, terkendali semuanya Bapak Ibu. Kemudian menariknya juga terdapat di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini beberapa dokumentasi saat penyerahan sertifikat syariah oleh Bapak Maruf Amin kepada Mr. Lee, ya, chairman kita Tias Internasional, dan juga ini bersama Bapak Hamjahas. Mungkin saat itu adalah proses ekspansi bisnis atau perusahaan ke Indonesia, disambut oleh Bapak Hamjahas. Oke, next Bu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan bahas sebuah suplemen yang menarik ya dari yang dimiliki Tianxi, yaitu mengapa sebuah kalsium. Kenapa kalsium itu penting Bapak Ibu? Mungkin saat ini yang kita banyak tahu untuk tulang, untuk gigi, untuk pertumbuhan dan sebagainya. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya, manusia atau tubuh kita setiap hari itu membutuhkan 1000 mg asupan kalsium. Ya, perlu 1000 mg asupan kalsium per hari. Nyatanya ya, itu ketika kita mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, mungkin ada yang bilang 4 sehat 5 batang sempurna. Ya. Nah, ternyata kalau kita makan 4 sehat 5 sempurna, itu hanya mampu memenuhi 350 mg. Asing ada kekurangan 600 mg per hari. Ini kalau kita biarkan ya, ini kalau kita biarkan terus menerus Bapak Ibu, kalsium yang untuk memenuhi kebutuhan kalsium organ lainnya itu diambil dari tulang. Sehingga kalau terus-menerus dibiarkan, itu berbahaya pada tulang sehingga menyebabkan osteoporosis.
Dan ini bisa berbahaya untuk kesehatan dan bisa menyebabkan kematian. Dan juga 100 penyakit lainnya. Pak, kenapa kalsium itu penting dan harus memenuhi 1000 mg setiap harinya? Jelas, karena apa? Kalsium atau jantung kita itu bekerja setiap hari membutuhkan kalsium, Bapak Ibu. Ya, itu membutuhkan kalsium jantung kita setiap hari. Kemudian syaraf otak kita itu juga membutuhkan kalsium. Jadi kalau yang saat ini lelet, mikirnya mungkin kalsiumnya kurang. Bapak Ibu ya, silahkan dicek nanti. Kemudian pencernaan kita juga membutuhkan kalsium. Nah selanjutnya, mohon maaf, ini sperma kita juga membutuhkan kalsium. Jadi mungkin saat ini Bapak Ibu ada keluarga kita, ya, yang sudah berumah tangga cukup lama, ya, yang sudah berumah tangga cukup lama, tapi belum diberi momongan. Jangan dulu. Orang bilang kan biasanya belum rezeki, belum pantas. Coba dicek kesehatannya. Karena apa? Sperma itu untuk menembus sel telur itu membutuhkan kalsium yang banyak. Sehingga dicek lagi. Ya. Kebanyakan kita tidak memikirkan itu. Oke? Itulah beberapa kenapa kalsium itu penting untuk tubuh kita setiap harinya. Nah, ini beberapa keunggulan kalsium TS, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, alami organik. Karena apa? Diambil oleh sumsum tulang belakang, ya, sapi mongol, tidak sapi sembarangan. Kemudian yang kedua adalah kandungan kalsiumnya tinggi. Ya, sama 1 saset kalsium TS itu sama dengan 4 gelas susu sapi murni yang biasa kita minum. Ya, kita beli di minimarket terdekat. Kemudian yang ketiga, penyerapan 90%. Pak, ada 10% itu kemana? 10% itu terbuang oleh urin kita, sehingga tidak ada yang mengendap di ginjal. Jadi aman semua ya Bapak Ibu. Jadi ya mungkin sudah menjadi testimoni atau merasakan kalsium TS ini, ya, Anda tinggal bagaimana berbagi kepada banyak orang. Nah, kemudian yang keempat, kayak vitamin dan mikronutrien. Inilah keunggulan kalsium TS Bapak Ibu. Next Ibu. Nah, dengan bangga ini raja kalsium yang sangat laris di dunia. Ini adalah kalsium series yang dimiliki oleh Tianzi, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu ada Tianzi Nutrient Calcium Powder. Ya. Kemudian ini untuk bagus sekali untuk yang saat ini mau masa pertumbuhan tinggi badan, itu sangat bagus sekali. Kemudian untuk yang punya masalah persendian dan sebagainya, ini sangat direkomendasikan. Kemudian Sultan Calcium Powder, ini juga manfaatnya banyak sekali. Ya, mungkin orang tua kita yang punya keluhan diabetes dan sebagainya, silakan nanti konsultasikan kepada pengundang Anda. Kemudian yang ketiga adalah Tianzi Calcium Powder Children, ya, Tianzi Powder Children. Ini untuk anak di bawah 12 tahun Bapak Ibu, yang mungkin pertumbuhannya lambat, ya, keaktifannya itu kurang. Silahkan rekomendasikan atau berikan kalsium powder children ini. Nah, Bapak Ibu, Anda tidak perlu khawatir. Emang terbukti, Pak? Emang seperti apa? Anda cek saja di Google Bapak Ibu. Tianzi kalsium ini, ya, sudah mendapatkan penghargaan spesial Gold Medal 2021 di pameran Universal Panama USA, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda nggak perlu khawatir. Ya, ini internasional di Amerika. Ini nggak bisa dibohongin, gitu loh. Jadi memang benar-benar sudah terbukti, Bapak Ibu. Tinggal ini dia tentang raja kalsium yang terlaris di dunia. Nah, ini beberapa produk lainnya. Nanti silahkan tanya kepada para pengundang Anda Bapak Ibu untuk lebih jelasnya, ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Next Ibu. Kemudian ini ada beberapa, ya, mungkin yang saat ini mau glowing, ya kan, bahasanya kan sekarang ini apa, good looking ya. Good looking. Nah, good looking itu salah satu adalah glowing juga perlu, ya. Ini sangat rekomendasi, yaitu Biotrition Drink. Ya, sebuah minuman yang sangat baik untuk kesehatan kulit kita. Next Ibu, ya. Nah, kesaksian produk. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit tentang kesaksian produk ini. Ayah saya seorang perokok yang sangat-sangat rajin, ya, rajin rokok. Jadi saat itu sebelum, ya, awal-awal saya join bisnis ini, ketika saya pulang tuh ya gelisah karena pas tiap malam tidur itu batuk dan sebagainya. Ya, batuk-batuk aja. Tapi saya berikan kalsium Renuvas. Sebelum habis 1 botol saya coba tanya perkembangannya. Alhamdulillah batuknya sudah mulai berkurang, napasnya juga lebih plong. Jadi memang benar-benar sudah terbukti sekali. Oke, kemudian orang tua saya, Oricare ini juga kadang kalau sakit gigi itu dia rajin sekali dengan ini, dan alhamdulillah juga memberikan dampak yang positif. Nah, Anda silakan coba sendiri biar tahu apa benar Pak, apa benar Pak. Coba sendiri, ya. Next Ibu. Oke, itu tadi sekilas ataupun tentang konsep kesehatannya Bapak Ibu. Jadi kalau mau lebih jelas lagi, silakan tanya kepada pengundang
mengundang Anda. Sekarang kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu cuan. Ya, saat ini kalau nggak punya cuan mungkin pusing 7 keliling. Ya, mau nge-game pun butuh skater ya. Sorry. Jadi kita akan bahas konsep kesejahteraannya. Ya, bagaimana Pak konsep kesejahteraannya? Nah, Bapak Ibu mungkin sebelum pandemi Anda memiliki rencana, memiliki impian yang sudah benar-benar Anda susun dengan baik. Toh bulan depan, hari ini mungkin ternyata kita dihadapkan dengan sebuah pandemi. Ya, kita sudah melalui itu beberapa tahun ke belakang. Nah, bagaimana setelah pandemi? Next Bu. Oke. Nah, setelah pandemi bagaimana Pak? Apakah Anda frustasi? Apakah Anda terus berjuang untuk mengejarnya? Tanyakan kepada diri Anda masing-masing. Ya. Apakah Anda masih ingin impian Anda terwujud? Ya, silakan tanya tanya ke diri Anda sendiri Bapak Ibu. Ya, ini ada beberapa impian yang mungkin ada di salah satu list tentang impian Anda, ya, untuk bahagia orang tua mungkin, ya, untuk pendidikan yang lebih baik mungkin, untuk beli mobil rumah baru, bebas uang, bebas waktu, bahagiakan orang tua dan lain sebagainya. Ya, silakan tanya kepada diri Anda, impian apa yang benar-benar Anda ingin wujudkan, ya, untuk kebaikan Anda dan keluarga Anda. Next Bu. Bapak Ibu semuanya, hari ini kami menawarkan sebuah kesempatan untuk mewujudkan impian Anda. Pak, impian kan mahal, tapi hari ini kami ingin menawarkan sebuah kesempatan yang memiliki modal kecil, resiko kecil, baik modal lebih cepat, mudah dikembangkan. Inilah yang kami tawarkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini mungkin yang cari modal besar, kembalinya lama, ya, kemudian resikonya besar, mohon maaf, Anda salah kamar. Karena di sini kami tawarkan modalnya kecil, resikonya kecil, balik modalnya cepat. Sehingga Anda berada di ruangan yang tepat untuk Anda simak lebih dalam tentang peluang atau kesempatan ini. Oke Bapak Ibu? Next. Nah, bisnisnya fleksibel Bapak Ibu, ya, latar belakang, kemudian waktu dan tempat yang fleksibel juga. Ya, Anda bisa saksikan ada yang tiduran, ada yang sambil berdiri Zoom dan sebagainya. Ya, kenapa Pak bisnisnya fleksibel? Jelas latar belakang apapun Anda bisa menjalankan usaha ini, bisa mengambil kesempatan dan peluang ini. Oke, waktunya juga tidak terbatas. Waktunya itu sesuai dengan keinginan Anda. Tentu harus juga dijadwalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu tempatnya fleksibel. Anda bisa di rumah, Anda bisa lewat online, Anda bisa ketemu langsung dan sebagainya. Ya, itu tadi. Ya, istilah dari kata fleksibel tersebut. Nah, Pak, saya kan tidak punya keahlian. Pak, saya kan tidak punya pengalaman. Anda tidak perlu khawatir. Karena apa? Kami itu menyediakan berbagai macam training, baik online dan juga offline. Ya, apa yang tidak Anda miliki? Bicara seperti ini Bapak Ibu. Awal saya menjalankan ini, ngomong kayak gini gemeter. Ya, tapi kenapa? Ada sebuah training yang ditawarkan oleh perusahaan ini sehingga saya terbiasa dan berani untuk menyampaikan dan berbicara seperti ini. Ya, apa Pak, soft skill itu kita ada training. Public speaking kayak gini itu juga dilatih, ada trainingnya. Bisnis itu juga di training. Ya, leadership Anda juga di training. Ya, kepemimpinan Anda itu di training. Kemudian Pak, saya nggak tahu produk, itu di training, baik online baik offline. Ya, itu kemudahan yang kita tawarkan Bapak Ibu. Ya, kemudian selling skill, saya tidak pandai jualan Pak. Intinya Anda mau belajar, ya, dan mengikuti training yang sudah disediakan. Kemudian sosial media, kemudian presentasi juga. Ya Bapak Ibu, inilah beberapa training yang kami sediakan ketika Anda punya kemauan untuk menjalankannya. Ya, next Ibu. Nah, menariknya Bapak Ibu semuanya, kita menyediakan sebuah platform digital yang bisa memudahkan Anda menjalankan bisnis ini, ya, dimanapun dan kapanpun. Pak, kenapa digital itu penting? Ya, coba sekarang saya tanya, ada nggak yang bangun tidur nyarinya itu buku? Nggak ada kan? Pasti carinya gadget, handphone. Itulah kita bagaimana memanfaatkan digital itu. Semuanya. Rata-rata orang terhubung itu dengan internet, ya, 4 jam per hari. Ya, kemudian nilai transaksi e-commerce Indonesia itu 266,3 triliun di tahun 2020. Artinya apa? Ini sebuah peluang yang bisa Bapak Ibu ambil dan manfaatkan. Ya. Kemudian selanjutnya dengan platform digital ini itu akan membantu Anda untuk membantu pertumbuhan bisnis, penghasilan Anda bisa meningkat dan juga promo atau bisa mengejar promo dan juga reward yang diberikan.
Kebayangnya Bapak Ibu semuanya? Anda bisa memanfaatkan atau menghasilkan cuan itu dari digital. Next, Bu. Nah, juga kalau dalam bicara bisnis tentu harus ada paradigma. Ya, ini salah satu kitab saya, bukan kitab suci ya, tapi dalam menjalankan bisnis ini pedoman saya. Ya, adalah sebuah buku The Cash Flow Quadrant, karangan Robert T. Kiyosaki. Ya, Bapak Ibu salah satu guru orang-orang kaya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya mau membaca buku ini, ya Anda juga salah satu calon-calon orang kaya. Karena apa? Anda membaca sebuah buku dari kalangan orang kaya. Ya. Nah, di dalam buku ini, ya dijelaskan ada sebuah paradigma kerja. Ya, itu ada paradigma umum. Next Ibu. Dan paradigma sukses. Pak, kenapa dikatakan paradigma umum? Kenapa ada yang tahu Bapak Ibu? Yes, karena rata-rata orang itu menganut paradigma ini. Seperti apa? Orang bekerja, menukarkan waktu, menukarkan tenaga, itu baru diganti dengan penghasilan. Anda masuk hari ini, 1 bulan ke depan, baru Anda mendapatkan gaji. Itulah dikatakan paradigma umum. Ada yang salah Pak? Tidak. Ya, tapi ada risiko yang di paradigma ini. Paradigma umum ini ada risikonya. Ketika siapa yang bisa jamin Anda bisa sehat sampai besok? Ya, Anda siapa yang bisa jamin Anda selamat ya pulang dari sini? Tidak ada. Artinya itulah resiko yang ada di paradigma umum. Ya, ketika Anda mungkin sakit tidak bisa bekerja lagi, maka Anda tidak dapat menghasilkan penghasilan. Kalau Anda punya rencana tadi, impian tadi, maka mungkin kalau punya tabungan Anda untuk berobat dan lain sebagainya. Itulah risiko yang berada di paradigma umum. Nah, Pak, ini bagaimana paradigma sukses? Paradigma sukses Bapak Ibu adalah paradigma orang yang dianut oleh orang-orang sukses. Seperti apa? Kita tetap bekerja Bapak Ibu. Kita tetap bekerja saat pertama-tama kita tetap bekerja keras. Tapi kerja keras kita bukan hanya menukarkan waktu dan tenaga kita, tapi juga kecerdikan otak kita untuk membangun yang namanya sebuah aset. Ya. Ketika aset ini sudah jadi, Anda kerja keras dan sebagainya, aset sudah jadi, ya, Anda tidak perlu kerja. Dalam artian kalau Anda sakit, Anda masih bisa mendapatkan penghasilan setiap bulannya dari aset yang sudah Anda bangun. Inilah paradigma yang dianut oleh orang-orang yang saat ini bisa keliling kapanpun, bisa liburan kapanpun. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda sudah kerja keras, kemudian aset Anda sudah jadi, nah maka penghasilan pasif Anda akan dapatkan. Seperti apa Pak yang dikatakan aset? Ya, mungkin Bapak ini, Bapak Ibu kos-kosan ya. Salah satunya adalah contoh aset kos-kosan. Itu bisa membantu. Itu adalah sebuah aset. Ketika kos-kosan Anda bangun dan sudah jadi, sudah ada yang nyewa, maka setiap bulan akan mendapatkan bayaran. Contohnya seperti itu. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau itu sudah jadi semuanya, penghasilan pasif kita sudah ada, maka bisa kita mewujudkan yang namanya dream kita atau impian yang sudah kita tetapkan tadi. Seperti itu. Next. Oke, Bapak Ibu, kalau Pak saya mau dong bekerja sama dengan perusahaan kita, perusahaan Tiansi, bagaimana caranya? Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Salah satunya tadi sudah saya jelaskan, training kita sediakan. Bagaimana tindak lanjut selanjutnya Pak? Nah, Anda ketika memang sudah tertarik dan mau mengambil keputusan, Anda akan tanyakan pada para pemenang Anda, dan Anda termasuk ke dalam tim bisnis. Tim bisnis inilah yang nanti akan membantu Anda untuk meng-coaching secara langsung, setiap hari pun boleh. Kemudian kita juga bekerja sama dengan yang namanya perusahaan produksi, yaitu Tiansi yang menyediakan barang, produk, ya, izin dan sebagainya. Anda tidak perlu memikirkan itu. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan yang namanya organisasi pendukung atau support system atau sekolah bisnis, yaitu One Vision, yang bagaimana menyediakan training-training tadi Bapak Ibu. Seperti ini, itu adalah program One Vision, sekolah bisnis kita. Ya, ketika kita mau bekerja sama dengan Tiansi, inilah orang-orang yang berada di sekeliling kita. Oke, Bapak Ibu semuanya. Kemudian, Pak, berapa pendaftarannya? Ya mungkin ada yang tanya, pasti gede nih. Kalau orang saat ini kan kalau diajak usaha, wih pasti gede nih. Padahal belum dicari tahu informasinya, sudah berpikir seperti itu. Ya. Nah, di Tiansi saat ini kita pendaftaran itu 99.000 Bapak Ibu. Itu nanti mendapatkan buku, profil company, marketing plan, katalog dan sebagainya yang bisa Anda gunakan untuk membantu
Anda. Nah, kemudian potongan harga 5% dari harga konsumen berlaku internasional dan juga dapat diwariskan. Next, Bu. Oke. Nah, Pak, berapa kalau kita sudah 99.000? Bapak Ibu semuanya, dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis ada istilah investasi, ada istilah modal. Ya, yang perlu saya tekankan, investasi itu bisa Anda terima sesuai dengan yang Anda keluarkan. Tapi kalau modal, Anda bisa keluarkan segitu, belum tentu bisa baliknya segitu. Kenapa begitu? Contoh, dalam modal, Anda mau buka usaha yang gerobak dan sebagainya. Kalau Anda usaha itu, Anda jual gerobaknya, ada nilai susut yang tidak bisa senilai dengan sebelumnya. Tapi investasi, ketika Anda keluarkan, ya, kalau di paket produk saat ini, itu ada produk bronze, ya, 1,7 juta, Anda jual, itu bisa lebih dari 1,7 juta. Karena ada istilahnya keuntungan. Tentu kalau Anda jual produk, gak mungkin Anda jualnya di bawah harga. Pasti akan lebih ngambil keuntungan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Pak, kalau kita di bros emang seperti apa aja potensinya? Bapak Ibu semuanya, ketika Anda mengambil paket bros senilai 1,7 juta dan Anda membuka sebuah cabang bisnis atau ekspansi bisnis, dalam satu cabang saja Anda mendapatkan 130.000. Ya, kalau 2 cabang atau 2 ekspansi bisnis itu adalah 364.000 dan seterusnya, maka potensi yang bisa Anda hasilkan kalau di bros itu 10,4 juta per minggu. Ya. Polanya sama, kalau di silver 3,4 juta yang Anda investasikan, maka potensi per minggu Anda 20,8 juta, dan di gold itu 6,8 juta nilai investasinya, yang Anda bisa potensi penghasilan Anda per minggu itu 39 juta, dan di platinum ya investasinya 13,6 juta dan potensi penghasilan per minggu itu 65 juta. Anda kebayang ya Bapak Ibu semuanya? Pak, saya kan belum punya pengalaman. Itu tadi, ikuti training yang sudah disediakan ya. Ikuti cara yang sudah diberikan oleh sekolah bisnis kita. Mudah sekali Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa peringkat dasar ya dalam usaha kita, dalam bisnis ini, yaitu peringkat 4 ya, bintang 4 itu omset 2.600 ke bawah. Kemudian di bintang 5 itu omsetnya 2.600 pp, nominal rupiah 3,4 juta kurang lebih. Kemudian bintang 6 itu 65.000 pp, nominal uang itu 85 juta omsetnya. Kemudian bintang 7 ya, dengan catatan 2 cabang bisnis kita itu bintang 6 ya, itu omsetnya 325.000 pp dan nilai nominal uangnya itu 425 juta. Nah, Pak, kalau di bintang 8 itu ada 2 cabang bisnis yang bintang 7 ya. Tim kita bintang 7, maka omset kita 1.300.000 pp atau nominal uang 1,7 miliar. Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian menariknya di peringkat kehormatan Bapak Ibu semuanya, kita akan berhak mendapatkan yang namanya bonus sharing internasional. Bagaimana bonus sharing internasional, Pak? Anda ketika sudah berada di peringkat bronze lion atau kehormatan ini, istilah gampangnya adalah mendapatkan saham di perusahaan Tianxi. Seperti itulah istilahnya. Ya, biar Anda paham kayaknya Bapak Ibu. Nah, jadi setiap bulannya kita bakal mendapatkan persenan itu dari omset Tianxi dunia. Ya, itu dari bronze lion ya, ada 2 tim bintang 8, kemudian silver lion 3 tim bintang 8, gold lion 4 bintang 8, one diamond sampai gold lion, one diamond sampai 4 diamond. Kemudian director dan juga eksekutif director. Juga Tianxi itu menawarkan atau sudah menyediakan special cash reward Bapak Ibu semuanya. Special cash reward ini berapa? Itu senilai 2,5 miliar. Itu sudah disediakan, tinggal Anda mau mengambilnya kapan? Ya, kapan Pak? Tanyakan kepada para pengundang Anda Bapak Ibu. Gimana caranya? Tanyakan kepada para pengundang Anda. Biar mereka yang membantu Anda untuk mengejar atau mengambil spesial cash reward ini. Pak, emang sudah ada yang berhasil? Pak, emang sudah ada yang berhasil mendapatkannya? Nah, ini adalah data ya dari sampai 2021. Untuk spesial reward 3.000 sampai 20.000 itu jumlah penerima di Indonesia 482 orang ya, dan 25.000 US dollar itu 102 orang. 50.000 dolar itu 70 orang, dan 100.000 dolar itu 32 orang. Ya Bapak Ibu semuanya. Nah, menariknya
inilah yang saya katakan tadi, sekolah bisnis kita. Sekolah bisnis kita menyediakan sebuah sistem, menyediakan langkah yang bisa Anda pelajari dan ikuti, Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak ada lagi istilah saya nggak paham, saya nggak tahu. Ketika Anda punya kemauan, maka Anda tinggal belajar ini, tinggal ikuti ini, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, 7 langkah ini bisa Anda pelajari di starter pack ya, nanti tanyakan kepada para pengundang Anda. Kemudian Anda bisa NDT, hadir di NDT. Ya, seperti apa? Nah, kemudian Bapak Ibu ada sebuah cuplikan vision seminar ya, sebuah pertemuan nasional yang bisa Anda saksikan. Latar belakang Mensa Latar belakang ibu rumah tangga. sebagai mahasiswa yang lulusan SMA, Tenaga kehidupan, pengusaha dengan perawat, mantan aset vice presiden bank, karyawan BUMD, buruh pabrik, anggota polisi, purnawirawan TNI. Karena saya melihat bahwa di bisnis ini saya bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bisnis ini sekali lagi bukan hanya soal uang, bukan. Bisnis ini mengenai diri kita, membentuk diri kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Anda mau senang-senang sekarang, buang-buang waktu, toh ntar dan saatnya Anda bayar juga di hidup Anda. Mendingan kalau saya bayar sekarang, nikmatin kehidupannya kemudian. Jangan pernah pasrah dengan kondisi Anda, Bapak. Jadikan kondisi Anda itu menjadi pemicu Anda untuk menjadi orang besar. Karena menurut saya banyak orang hari ini Pak, mau sukses di bisnis ini, dia mau pelajari dulu semua baru jalankan. Menurut saya Bapak Ibu, Anda kerjakan Anda Bapak Ibu. Anda harus percaya Bapak Ibu, meskipun Anda belum percaya, paling enggak percaya pada Tuhan, bahwa Anda itu boleh sukses dan Anda berhak untuk sukses dalam kehidupan ini. Kritis itu memang penting. Kita harus kritis, tapi jangan sampai kritis kita membuat kita menutup diri terhadap sebuah peluang. Prioritas pertama pekerjaan di kantor, prioritas pertama kuliah Anda buat yang kuliah. Tapi tolong prioritas kedua, kalau Anda punya rencana masa depan, jadikan usaha ini jadi prioritas kedua Anda. Sederhana sekali. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang tidak punya uang. Yang ada adalah orang yang kehilangan keberanian mereka untuk mendapatkan uang. Berarti apa yang saya pikirkan hari ini akan jadi masa depan saya. Berarti pikiran harus positif sehingga masa depan positif. Oke, Bapak Ibu. Itu adalah sebuah pertemuan nasional yang biasa diadakan 1 tahun sekali. Mudah-mudahan kalau kita terus membaik, maka tahun ini atau tahun depan kita bisa menyaksikan pertemuan ini. Oke, ini adalah beberapa contoh orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini atau di usaha ini, Bapak Ibu. Masa depan yang cerah di bisnis ini. Karena apa? Anda bisa belajar dari orang-orang yang luar biasa ini. Ya, salah satunya adalah orang yang luar biasa, salah satu pemasar terkaya. Ya, Anda bisa cari informasinya nanti di Google, ya, yaitu Bapak Louis Tendean, kemudian Bapak Agus, kemudian Bapak Naga Sugara, dan juga Bapak Rizky Kanata. Anda bisa lihat profile orang-orang yang luar biasa ini, orang-orang mentor-mentor kami ini di YouTube. Nah, juga ada keliling dunia. Caranya Anda nanti bisa tanyakan lagi. Juga ada keliling dunia bersama rekan-rekan bisnis kita, bersama ya, berjuang bersama untuk bisa meraih ini. Nah, kemudian ini juga salah satu rekor yang dipecahkan oleh Tianxi, Bapak Ibu. Ya, Guinness World Record. Seperti apa? Ya, karena Tianxi mengajak 6.400 member Tianxi itu berkumpul di Nice, Prancis. Untuk apa? Untuk liburan. Ya, Bapak Ibu bisa cek di YouTube, silahkan cari ini di on the spot muncul. Ya, ini sebuah bukti yang telah diberikan oleh Tianxi bahwasanya usaha dan bisnis ini itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, impian Anda itu hanya sebatas atau jaraknya 1 meter. Tapi yang membuat jauh itu adalah alasan Anda, alasan kita, Bapak Ibu. Ya, yang pertama tidak ada waktu, tidak ada modal, tidak ada referensi, ya, tidak ada teknologi, ya, kemudian tidak ada dukungan. Ini hanya sebuah alasan.
Ya, kenapa? Kita sudah menawarkan sebuah informasi yang luar biasa, ya, kesempatan juga sudah luar biasa, produk juga sudah jelas, izin juga sudah jelas, dukungan dari support system sekolah bisnis kita juga sudah jelas, ya, dan platform digital yang sudah kita sediakan. Jadi itu sebuah kemudahan kalau Anda mau ambil. Bapak Ibu semuanya, keputusan Anda detik ini itu akan mengubah kehidupan di masa depan. Jadi apapun yang Anda ambil keputusan hari ini itu berpengaruh kepada kehidupan Anda di masa depan. Dan saya katakan, welcome to TIAS, welcome to your future, Bapak Ibu semuanya. Mungkin sekian dari saya, Bapak Ibu. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, ya. Silakan ambil keputusan, tanyakan kepada pengundang Anda. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Saya Priyadi, mohon maaf. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.